Di segmen terakhir ini kita akan membicarakan gagasan Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Tapi kita tidak akan detail, ini cuma pengantar saja sekilas gitu tentang gagasan ini. Kalau sampai tertarik untuk membaca secara lebih detail, bisa dibaca di bukunya, judulnya sama, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Nah, Weber ini mengambil posisi yang bertentangan dengan Karl Marx. Menurut Karl Marx, yang menggerakkan perubahan itu adalah struktur produksi ekonomi, kondisi material seseorang. Jadi kondisi material seseorang lah yang mampu melahirkan perubahan-perubahan signifikan di dalam sejarah. Nah, Weber berbeda. Weber justru meyakini bahwa ide itu bisa menggerakkan perubahan. Kalau Marx tidak percaya, bagi Marx ide itu hanya bangunan atas yang dia akan mengikuti apa yang terjadi di bangunan bawah. Bangunan bawah itu adalah struktur produksi ekonomi, kondisi material seseorang. Nah, kalau Weber berbeda lagi. Bagi Weber, ide itu terbukti di dalam sejarahnya mampu menggerakkan perubahan-perubahan signifikan. Nah, salah satu yang kemudian dibahas oleh Weber adalah perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat pada masa itu yang digerakkan oleh sebuah etika yang berasal dari agama Protestan. Jadi bagi Weber, etika Protestan itu mampu menggerakkan perubahan ekonomi sehingga muncul apa yang saat ini kita kenal sebagai kapitalisme. Jadi kapitalisme awal itu menurut Weber muncul pertama kali itu karena ada suatu etika yang dimiliki oleh sekelompok pengusaha yang diambil dari ajaran-ajaran Protestan. Bagi Weber, etika Protestan itu membantu pada proses rasionalisasi pada kehidupan perekonomian masyarakat Barat pada saat itu, termasuk juga segmen-segmen kehidupan lain selain ekonomi. Nah, apa itu sebetulnya etika Protestan? Etika Protestan atau Calvinis itu mengajarkan bahwa seseorang itu sebetulnya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau masuk neraka. Jadi nasib seseorang itu sudah pasti gitu. Dia kalau nggak surga ya neraka, itu sudah sejak awal ditentukan oleh Tuhan gitu. Tapi problemnya adalah pada saat di dunia mereka tidak tahu sebetulnya mereka itu bakalan masuk surga apa masuk neraka, dan oleh karena itu lalu kemudian mereka gelisah. Nah, tetapi untungnya Tuhan menyediakan cara agar manusia itu bisa mengetahui, bisa memprediksi kira-kira dia bakal masuk surga apa masuk neraka. Nah, cara itu adalah dengan melihat bagaimana nasib orang-orang di dunia. Kalau pada saat di dunia itu dia makmur, perekonomiannya baik, maka itu bukti bahwa Tuhan itu menyayangi mereka dan besok ketika di akhirat bakalan masuk surga. Sementara orang-orang yang tidak berhasil dalam konteks perekonomian itu kira-kira bakalan masuk neraka. Nah, rasa ingin tahu seperti itu, rasa ingin tahu apakah dia ini sebetulnya masuk surga atau masuk neraka, itu yang kemudian menggerakkan pengusaha-pengusaha pada saat itu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi mereka ingin memastikan bahwa mereka ini ahli surga atau ahli neraka. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan ekonomi secara luar biasa. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau di banyak tradisi agama lain, kepastian nasib yang ditentukan oleh takdir itu seringkali memunculkan sikap fatalis, sikap sudah ngapain juga berusaha, sudah ditakdirkan seperti ini gitu. Itu sikap fatalis. Tapi kalau di tradisi Calvinis itu beda. Kepastian nasib seseorang itu di surga apa di neraka itu justru memunculkan sikap kerja keras. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan bahwa memang dia ini ahli surga gitu. Sehingga dari rasa penasaran itu, rasa gelisah itu, dia ingin menenangkan dirinya, mencari ketenangan dengan membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi ahli surga.
Ini menariknya. Nah, sikap seperti ini kemudian berhasil merubah cara pandang terhadap kerja. Jadi kalau semula mengejar keuntungan ekonomi itu dapat dengan mudah dicurigai sebagai muncul dari sifat rakus manusia, tapi melalui etika Protestan beda lagi. Gitu. Menurut Weber, Protestantisme itu berhasil mengalihkan upaya pencarian keuntungan itu menjadi semacam jihad moral. Gitu. Karena ada dasar spiritualnya. Gitu. Jadi orang tidak dicemooh ketika misalnya mereka berusaha untuk mencari keuntungan ekonomi secara besar-besaran, orang tidak dicemooh. Kenapa? Karena ada dasar moralnya yang berasal dari etika Protestan. Di tradisi agama lain, seringkali pencarian keuntungan material itu dianggap sesuatu yang nista gitu. Ya untuk apa keuntungan material, untuk apa kehidupan duniawi, yang penting itu kehidupan akhirat. Nah, Protestantisme ini berhasil secara gemilang untuk merubah anggapan itu, bahwa keuntungan usaha untuk mencari keuntungan material secara besar-besaran itu tidak lagi dianggap sebagai muncul karena kerakusan manusia, tapi justru sebagai sebentuk jihad moral. Nah, itu yang menarik kemudian ya. Jadi spirit kapitalisme itu kemudian maksud saya etika Protestan itu lalu kemudian mengeluarkan semangat kapitalisme dari ranah ambisi individu menjadi ranah kewajiban etis. Wah, itu yang luar biasa, Urusan mencari keuntungan itu lalu tidak sekedar dianggap sebagai urusan ambisi pribadi, tapi ini kewajiban moral agama gitu, untuk memastikan apakah dia masuk surga apa masuk neraka. Nah, sikap seperti itu lalu kemudian etika Protestan seperti itu lalu kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai spirit kapitalisme. Nah, apa itu spirit kapitalisme? Yang pertama, spirit kapitalisme itu adalah sikap untuk mengupayakan keuntungan secara rasional dan sistematis. Jadi agama mendorong orang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara rasional dan sistematis. Yang kedua adalah spirit kapitalisme itu diwujudkan dengan upaya untuk menjauhi kenikmatan dunia. Ada sikap asketis untuk menjauhi kenikmatan dunia demi mendapatkan keuntungan. Kalau dia mendapatkan keuntungan, dia bisa memastikan posisinya. Oh, dia ahli surga, kira-kira gitu. Spirit kapitalisme yang lain adalah penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap bekerja giat, bekerja keras misalnya. Gitu. Jadi ini spirit yang luar biasa, spirit ekonomi yang luar biasa yang muncul karena anggapan bahwa nasib seseorang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, apakah dia masuk surga apa masuk neraka. Nah, jadi gampang-gampangannya etika Protestan itu lalu kemudian memunculkan sikap bekerja tanpa pamrih. Bekerjanya itu bukan untuk mengejar kekayaan, tapi demi mengatasi kecemasan. Orang cemas, jangan-jangan saya ini ahli neraka. Nah, biar saya tenang, saya lalu kemudian berusaha untuk mengejar kekayaan, karena bagi saya kekayaan itu membuktikan bahwa Tuhan itu menyayangi kita, dan kalau Tuhan menyayangi kita berarti kita ini ahli surga. Kira-kira begitu yang dikemukakan oleh etika Protestan itu. Nah, tapi yang menarik kemudian adalah kapitalisme yang muncul dari etika Protestan itu dicurigai, atau bukan dicurigai lah, selama ini terbukti memunculkan ketimpangan perekonomian. Nah, yang menarik adalah ketimpangan perekonomian ini sebetulnya bisa dirunut dasarnya dari Calvinisme. Bagi
Calvinis, ketimpangan ekonomi itu sah. Kenapa? Karena ketimpangan ekonomi itu diyakini merupakan wujud dari kemurahan Tuhan yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Ya tadi itu, karena semua orang sudah dijatah masuk surga apa masuk neraka. Kalau di dunia makmur, di dunia sejahtera, di dunia perekonomiannya baik, itu berarti dia jatahnya surga. Sementara kalau di dunia tidak makmur, itu boleh jadi itu tanda-tanda dia bakalan masuk neraka. Nah, jadi kemakmuran yang dinikmati oleh sebagian orang itu dianggap sebagai privilege yang diberikan oleh Tuhan, dan oleh karena itu ketimpangan ekonomi itu mendapat legitimasi keagamaan. Nah, itu yang menarik dari gagasan Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Nah, gagasan ini memang dimulai dari penelitian Weber tentang etika Protestan, tapi sebetulnya gagasan ini adalah gagasan general yang bisa dipakai untuk melihat fenomena kaitan antara agama dan perekonomian di banyak belahan dunia. Jadi orang bisa membahas etika Protestan tapi konteksnya Islam. Orang bisa membahas etika Protestan tapi konteksnya Yahudi misalnya. Nah, hanya perlu kita garis bawahi bahwa walaupun perkembangan awal dari kapitalisme itu mendapat inspirasinya dari etika Protestan, hanya saja di tahap selanjutnya sebetulnya kapitalisme itu sudah lepas dari ide-ide keagamaan. Jadi jangan diasumsikan bahwa sampai hari ini misalnya perkembangan kapitalisme itu diinspirasi terus oleh ide-ide keagamaan. Nah, itu hanya masa-masa awal perkembangan kapitalisme saja. Begitu dia berkembang, dia lepas dari ide-ide keagamaan. Jadi boleh jadi, ya bukan boleh jadi, saat ini bisa kita saksikan bahwa orang mencari keuntungan ekonomi itu ya memang muncul karena keserakahan, bukan karena keinginan untuk memastikan jatahnya di akhirat kelak gitu. Jadi boleh jadi sama sekali tidak ada itu jihad moral, tidak ada itu motif-motif religius sama sekali. Kita bisa menyaksikan sehari-hari orang-orang yang dengan serakahnya mengejar kekayaan sampai mengorbankan orang-orang lain. Bagaimana pabrik semen misalnya menyingkirkan masyarakat tradisional demi mendapatkan lahan, sehingga lahan-lahan pertanian yang semula subur itu kemudian tidak lagi subur, tanah-tanah yang semula dimiliki oleh petani diakuisisi oleh perusahaan semen, perusahaan tambang dan lain-lain, sehingga masyarakat lalu kehilangan mata pencahariannya. Nah, hal semacam ini tentu tidak bisa kemudian kita katakan bahwa ini merupakan jihad moral. Nah, ini yang muncul karena keserakahan manusia saja. Oke, itu pembahasan sekilas kita tentang etika Protestan. Sekali lagi ini cuma pengantar saja, pengenalan saja. Nanti secara detail sampean bisa baca di buku Max Weber yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.